Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu pengaruh harga minyak dunia, upah minimum dan tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2020. Baik, yang pertama, dalam latar belakang, inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang terjadi di hampir setiap negara di dunia. Beberapa ahli seperti monetaris dan Keynes sepakat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter di setiap negara. Indonesia pernah mengalami inflasi dengan tingkat tertinggi pada tahun 1998, di mana terjadi krisis ekonomi yang sangat parah sehingga inflasi di Indonesia mengalami kenaikan pada tingkat yang tertinggi sampai 77,63%. Pada saat itu terjadi bleeding besar-besaran jumlah uang beredar dalam bentuk BLBI, yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan terutama disebabkan depresi nilai tukar. Dalam isu perekonomian negara berkembang, inflasi selalu dijadikan sebagai indikator stabilitas perekonomian di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena setiap ada gejolak sosial, ekonomi maupun politik baik dalam negeri selalu mengkaitkan dengan masalah inflasi. Solusi bagi suatu negara, pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil menjadi kunci utama dalam mencapai perekonomian yang baik. Penyebab inflasi ada dua hal, yaitu karena tarikan permintaan dan kenaikan biaya produksi atau demand pull inflation dan cost push inflation. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan inflasi terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,11%, lebih besar dari tahun sebelumnya hanya 6,40%. Pada tahun 2008, di mana terjadinya krisis finansial global yang berdampak ke Indonesia mengakibatkan inflasi meningkat 4,47%, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya atau meningkat menjadi 11,06% years on years dibanding tahun 2007 hanya 6,9%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan inflasi sebesar 1,4%, lebih rendah dari tahun sebelumnya atau menurun menjadi 1,68% jika dibandingkan inflasi 2019 setinggi 2,72%. Lalu apa masalahnya? Berdasarkan gambar di atas, inflasi yang terjadi oleh kenaikan biaya produksi disebabkan oleh harga minyak dunia, upah minimum, dan tingkat suku bunga. Dalam kaitan variabelnya, yang pertama yaitu harga minyak dunia ikut mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu pengekspor minyak mentah dan pengimpor minyak jadi, sehingga apabila terjadi fluktuasi terhadap harga minyak dunia maka akan mempengaruhi biaya produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dan yang kedua, tingkat upah minimum tentu akan diikuti oleh biaya produksi yang meningkat. Biaya produksi yang meningkat akan membuat produsen mengambil keputusan untuk meningkatkan harga produk untuk menutupi biaya produksi yang naik. Pada akhirnya berdampak pada terjadinya inflasi karena kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga, tingkat suku bunga didasarkan biaya tingkat bunga yang harus dipikul oleh para usahawan atau investor. Makin tinggi tingkat suku bunga berarti akan makin besar pula biaya atas modal, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya produksi. Dengan demikian tingginya suku bunga dapat memicu inflasi. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga di Indonesia terhadap inflasi tahun 2000 sampai 2020. Yang kedua, berapa besar pengaruh harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga terhadap inflasi di tahun 2000 sampai 2020. Dalam tujuan penelitiannya, yang pertama, pengaruh harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga Indonesia terhadap inflasi di Indonesia. Dan yang kedua, besar pengaruh harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga Indonesia terhadap inflasi di Indonesia tahun 2000 sampai 2020. Dalam kerangka pemikirannya dapat dilihat ada grafik cost push dan demand pull inflation. Dapat dilihat gambar di atas, inflasi karena desakan biaya yang menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser ke kiri karena sejumlah alasan meliputi harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga. Jika bergesernya kurva AS ke kiri, maka hasilnya P1 ke P2 akan meningkat sehingga dapat menyebabkan inflasi dan output agregat menurun. Dalam sisi permintaan, inflasi terjadi karena tingginya permintaan yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan.
karena ada beberapa alasan, yakni harga minyak dunia, upah minimum, dan tingkat suku bunga. Jika bergesernya kurva AD ke kanan, maka hasilnya harga dari P1 ke P2 akan meningkat, sehingga akan mengakibatkan inflasi dan output agregat menurun. Untuk metode penelitiannya, di sini saya memakai pendekatan deskriptif kuantitatif, studi pustaka, dan internet research. Di metode analisis ada uji asumsi klasik dan uji statistik. Dalam uji asumsi klasik ada beberapa hal, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linear. Dan untuk uji statistik ada uji simultan dan uji parsial. Dan yang selanjutnya, dalam kerangka pemikiran, harga minyak dunia, upah minimum, tingkat suku bunga akan menarik cost push dan demand pull inflation yang berakibatnya akan terjadinya inflasi. Untuk hipotesis, diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga terhadap inflasi Indonesia tahun 2000 sampai 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia, upah minimum, dan suku bunga Indonesia terhadap inflasi di Indonesia. Untuk hasil penelitian terdahulu, menurut Nizar, yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif terhadap harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. Dan untuk Alavia, yang menyimpulkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dikarenakan upah buruh sangat rendah, hanya sebesar 0,01%, sehingga tidak berdampak besar terhadap inflasi. Untuk hasil penelitian Wardoyo, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardoyo yang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.